Bai Guanxing sangat percaya diri dengan roda surga milik keluarganya, dan percaya bahwa sesepuh yang mengumumkan pertarungan seni bela diri bukan hanya ilusi, tetapi seolah-olah itu benar-benar biasa, daging dan darah. Tetua itu begitu. Pembangkit tenaga klan Qin Yu lainnya di dunia ini, mungkin juga begitu. Kong Wu tidak bisa membantu tetapi berseru, ya. Saya ingat senior klan Qin Yu yang pertama kali kita temui, dia harus dekat dengan kaisar. Dan setelah kita dan bajingan itu kehilangan segalanya, keunggulan dunia senior itu tidak diragukan lagi bahkan lebih kuat. Bahkan Putri Wenxing tampaknya melihat harapan. Tetapi kata-kata Bai Haoran seperti baskom air dingin, yang segera mengejutkan mereka. Meminjam kekuatan klan Qin Yu, saya khawatir, itu tidak realistis. Bai Haoran menghela nafas. Kenapa dia tidak merasa sedih dan marah? Dengarkan penjelasanku. Pertama-tama, dunia Qin Yu yang telah kita lihat akhirnya dibuat oleh roda surga. Meskipun mereka adalah daging dan darah, sangat nyata, dan bahkan terlihat seperti klan Qin Yu yang asli. Ujung jalan surgawi yang menyeluruh tidak diragukan lagi adalah roda dari jalan surgawi. Bukan penggunaan kekuatan klan Qin Yu untuk menggunakan kekuatan roda surga untuk membunuh sampah itu. Dan jika Anda dapat menggunakan kekuatan roda surga, guru, apakah dia masih harus menunggu sampai kita melakukannya? Untuk sesaat, Qin Yichan terdiam. Meskipun roda surga yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, mereka bisa mengerti apa yang dikatakan Bai Haoran. Dengan bantuan dunia Qin Yu yang diubah oleh roda surga, untuk membunuh kerumunan Bai Linglong, tidak ada bedanya dengan curang secara terbuka. Tentu saja, Qin Yichan tidak memiliki beban psikologis sedikit pun. Bagaimanapun, orang-orang itu adalah sampah dari klan Bais. Terlebih lagi, ketika mereka pertama kali memasuki roda surga, mereka bergabung untuk menargetkan diri mereka sendiri. Apakah hanya mematuhi aturan? Tetapi yang benar-benar tidak berdaya adalah dengan kekuatan ortodoks Baize saat ini, tidak mungkin menghentikan Bai Wuji yang marah dari luar roda surga. Selain itu, bahkan jika kita bisa meminjam kekuatan klan Qin Yu, di mana kita harus menjelaskannya? Aku baru saja mengamati bangunan di sekitarnya, serta beberapa prasasti, Ini jelas sekali adalah suku Qin Yu di era naga sejati. Bagaimana kita membuat mereka percaya? Katakan kepada mereka bahwa ini sebenarnya roda surga, dan ras saya telah mengalami malapetaka itu. Karena ras Qin Yu memiliki hubungan yang baik dengan umat manusia, mereka juga terlibat dan sekarang tidak dapat diakses. Coba pikirkan. Jangan bicara tentang betapa merepotkannya menjelaskan. Apa menurutmu suku Qin Yu di dunia roda surga ini akan mempercayainya? Qin Yichan tercengang. Tidak diragukan lagi bahwa dunia yang diciptakan oleh roda surga itu sangat nyata, dan ini adalah dunia tempat tinggal orang Qin Yu. Namun, jelaskan kepada mereka semua bencana dan variabel yang telah terjadi selama bertahun-tahun, yang menyebabkan pergulatan antara ortodoks Bais dan pengkhianat Bais. Belum lagi Qin Yichan hanya memiliki sedikit pemahaman tentang malapetaka tahun ini. Setelah memikirkannya, tiba-tiba salah satu orang datang dan mengatakan bahwa dia adalah klan Bais dan klan manusia. Lalu dia berkata bahwa ini adalah roda surga dan mereka adalah pengkhianat. Qin Yichan tidak bisa berhenti memikirkan celah ruang waktu untuk menyelamatkan nenek Huaxu. Mereka melihat Shen Kui. Seperti apa ekspresi Shen Kui ketika dia melihat Putri Wenxing? Dan setidaknya Putri Wenxing benar-benar keturunan para dewa. Ras mereka, darah dan nafas mereka semuanya bisa benar. Namun demikian, Qin Yichan percaya bahwa Shen Kui sangat linglung selama beberapa hari itu, seperti mimpi dan ilusi. Pada saat ini, Bai Haoran mengertakkan gigi lagi. Yang paling penting adalah sekarang kita membuktikan bahwa kita adalah Baize ortodoks. Dan mereka pengkhianat ras kita. Bahkan sekarang, mungkin Fan Star dan yang lainnya sedang mendiskusikannya, dan mereka juga akan berpikir untuk menggunakan kekuatan klan Qin Yu. Mereka semua menemukan front perkasa dari klan Qin Yu, dan mereka semua mengatakan mereka adalah klan Bais. Bagaimana membuktikannya? Siapa yang harus dipercayai Qin Yu? Selain itu, bajingan itu, bagaimanapun juga, benar-benar berlumuran darah dan daging dari klan Bais. Mungkinkah sama sekali tidak ada cara? Qin Yichan juga jatuh ke dalam depresi, dan Bai Guanxing menggigit bibirnya dan tampak sedih. Tuan, lupakan saja. Sebenarnya, baik Tuan maupun saya tahu bahwa meskipun kami memenangkan persidangan ini, kami tidak dapat mengubah apapun. Dalam pertarungan antar patriark ini, penampilan mereka melawan Bai Wuji sama lucunya dengan penampilan badut. Nasib klan Bais tidak bisa diubah oleh roda surga. Saya percaya bahwa keberanian Tuan mungkin tidak mustahil untuk melawan Bai Linglong, tapi kita harus disalahkan, dan kita tidak bisa melawan sampah itu. Qin Yichan diam. Dia tidak malu-malu karena ini, dan dia tidak akan duduk dan melihat posisi terakhir dari patriark klan Bais dibawa pergi. Yang membuatnya terkejut secara diam-diam adalah bahwa tubuh tahu mereka sendiri masih berada di roda surga. Dan ini adalah ujian mereka sendiri untuk melangkah ke roda jalan surgawi, dan mereka berubah menjadi klan Qin Yu. Tetapi bahkan jika mereka tidak mau, bukankah roda jalan surgawi dapat memisahkan tubuh mereka?
Dengan kekuatan Bai Soukyong, tidak mungkin untuk mendorong roda jalan surgawi ke jenis tubuh yang terpisah ini, menyebabkan musuh tenggelam ke dalam roda jalan surgawi. Tetapi roda jalan surgawi itu sendiri pasti memiliki kekuatan yang begitu besar. Masalah ini, Anda tidak bisa membiarkannya begitu saja. Setelah waktu yang lama, Qin Yichen menyatukan pikirannya. Bahkan jika Anda tidak dapat memenangkan percobaan pertama ini, Anda tidak boleh membiarkan para bajingan itu menjadi lebih baik. Saudara Stargazer, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jika sampah yang kamu pukul berserakan, kemungkinan besar mereka akan mati, bahkan jika mereka meninggalkan roda surga, mereka tidak dapat hidup? Tepat saat ini, dengan saya membawa Anda melalui lapisan ruang dan waktu, kita berada dalam kegelapan, mereka berada dalam terang. Mata Qin Yichen bersinar. Apakah dia sulit diatur? Bergabunglah untuk memburunya, bukan? Dia tidak takut untuk bertarung dengan jujur, dan dia belum takut pada siapapun. Pergilah. Qin Yichen mengajak sekelompok sahabat untuk berenang di celah ruang dan waktu. Dengan lambaian telapak tangan Qin Yichen, waktu bagaikan ombak, dan mereka kembali ke tempat semula. Hanya saja Qin Yichen bersembunyi di lapisan ruang, tetapi dia bisa melihat setiap gerakan Qi Fang berubah menjadi sampah klan Kuiniu saat ini. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah setelah Bai Linglong berhenti mengejarnya, dunia yang membeku masih ada, membuat mereka merasa kedinginan dalam ruang dan waktu. Melalui lapisan waktu, Qin Yichen hanya melihat Jin Wu Hao Huang yang berubah menjadi banteng yang berkobar mengertakkan giginya. Kuiniu yang dia ubah menjadi lompatan satu kaki, bahkan sepertinya mengaktifkan metode rahasia, mekar dua arah. Golden Crow Wings dapat merobek es dan salju, tetapi mereka masih muncul saat melarikan diri. Malu. Dan orang yang mengejarnya adalah Bai Linglong. Tepatnya, Bai Linglong memburu semua orang. Kamu tunggu pengkhianatnya, mati. Aku melihat duri es yang menyeramkan terkondensasi di tangan Bai Linglong. Duri es melambai, dan es, salju, dan es yang tak terhitung jumlahnya membekukan semuanya. Entah itu Xie Feiling, Li Suiyun, atau bahkan itu Zheng dan Qin Yichen diam-diam berkomunikasi dengannya bukan kepada Bai Ze, yang meneteskan air berlumpur, dan mereka semua sangat cemburu pada Bai Linglong.